Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Mesin rekondisi ya, atau mesin bekas, khususnya mesin bekas fotokopi. Kebetulan teman-teman, jadi saya juga sudah hampir mau 2 tahun setengah jadi punya usaha fotokopian ya teman-teman, punya usaha fotokopian. Awal buka saya membeli mesin fotokopi rekondisi merek Canon ya, tipe IR 3045. Nah, jadi yang saya ingin share di sini adalah bagi teman-teman yang barangkali mau ada niatan memulai, mau ada yang minat usaha di bidang fotokopian, agar bisa dipertimbangkan gitu ya segala sesuatunya. Saya waktu beli mesin IR 3045 itu seharga 12 juta ya teman-teman, seharga 12 juta. Kalau yang barunya itu sekitar berapa ya, sekitar 50 jutaan. Jadi saya putuskan membeli mesin yang rekondisi. Cuman selama 2 tahun setengah saya memakai mesin rekondisi, jadi banyak sekali keluh kesahnya ya, banyak sekali keluh kesahnya. Yang pertama, jadi saya infokan bahwa kalau kita ingin memakai ingin membeli alat mesin fotokopi, kita juga harus membeli stabilizer ya. Stabilizer, pengalaman saya waktu pertama kali mesin datang itu jangka waktu sekitar 2 minggu terjadi trouble ya, mesin mati teman-teman gitu. Setelah saya komunikasi dengan teknisi, ternyata ini ternyata power supply-nya ya, yang dari colokan listrik langsung ke power supply-nya itu mati ya. Kemudian diganti lah ceritanya, kata teknisi kalau bisa beli stabilizer ya, karena belum ada duit nih ceritanya, jadi saya belum beli. Nah, seminggu kemudian setelah diganti power supply-nya mati lagi teman-teman. Waduh, saya konsul lagi sama teknisi. Ya ini karena arus listrik PLN ini kan tegangannya tidak stabil gitu. Jadi normalnya untuk mesin-mesin fotokopi ataupun mesin elektronik yang lain pun, jadi tegangannya itu harus stabil 220 volt gitu. Nah, setelah itu saya mencari dulu nih stabilizer, karena saya tidak mau kejadian lagi nanti setelah diganti yang kedua kalinya langsung mati. Nah, setelah itu saya cari stabilizer yang second aja, karena berhubung belum ada duit. Saya dapatlah yang harga sekitar 850 second merek Oki, itu 2000 volt ya, 2000 voltase. Nah, setelah dipakai itu, setelah memakai stabilizer, alhamdulillah lancar gitu ya, lancar, bisa dipakai fotokopi, tidak terjadi lagi kasus power supply utama itu mati. Itu ya permasalahan pertama. Jadi teman-teman kalau mau beli mesin fotokopi, baik yang rekondisi maupun yang baru, harus sama power supply-nya gitu ya, minimal pakai power supply, enggak pakai UPS juga gitu ya. UPS itu sejenis alat untuk
untuk penyimpanan setrum, sehingga apabila terjadi padam lampu, jadi si mesin tidak langsung mati gitu ya. Ada listrik yang di UPS itu ya, jadi ada jeda waktu untuk mematikan mesin. Oke, dan yang keduanya teman-teman, kalau kesah mesin rekondisi itu, apalagi misalkan yang dari teknisinya tidak dipercaya gitu ya, jadi kondisinya itu kondisi daleman, baik mainboard, apa sih namanya ya, komponen mesinnya gitu ya, atau unit pemanasnya, kemudian komponen drumnya, kemudian power supply yang lain. Karena perlu diketahui, dalam mesin fotokopi contoh punya saya IR3045, jadi power supply-nya itu bukan hanya satu ya, tapi setiap komponen memakai power supply. Nah, ternyata jadi selama pemakaian selama pemakaian 2 tahunan itu saya kasusnya di layar monitornya, jadi ada semacam pintu toner terbuka ya. Setelah diakalin tidak bisa, kita panggil teknisi, ternyata mainboardnya sama power supply-nya itu rusak. Digantilah kita ceritanya, dan lumayan gantinya juga hampir 850.000 yang 2 komponen itu. Jadi mainboard yang bagian toner sama power supply-nya. Nah, setelah itu pemakaian paling sekitar 3-4 bulan ternyata sudah terjadi lagi mati gitu. Jadi mesin sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, kemudian sekarang mesin saya ketika mau dibenerin, jadi saya takutnya yang ini dibenerin, ternyata beberapa bulan kemudian, syukur kalau hitungan misalkan 2 bulanan, kalau misalkan hitungan minggu sudah harus ada perbaikan lagi, jadi repot. Sedangkan untuk biaya perbaikan mesin fotokopi yang medium itu ya cukup lumayan. Sekali kita ngondang teknisi ya 1.000 mah kita harus mencadangkan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman apabila ingin membuka usaha fotokopi, jadi harus dipikirkan matang-matang dulu ketika kita mau membeli mesin rekondisi gitu ya. Karena mungkin komponen-komponen yang ada di dalamnya, yang ada di dalam mesinnya itu istilahnya sudah tidak bagus umurnya gitu. Sekarang ketika saya 2,5 tahun ke belakang membeli harga 12 juta gitu ya, dirasa itu penghasilannya jadi habis di perbaikan. Habis di perbaikan. Itu saya juga di unit pemanas kan ada fiksi film, terus ada roll juga. Itu saya selama 2 tahun itu sudah mengganti 2 kali teman-teman, dan harganya pun ya cukup lumayan. Jadi intinya jadi menurut saya mesin rekondisi yang emang istilahnya kualitasnya kurang bagus gitu ya, antara pemasukan dan biaya maintenance atau perawatan itu kadang-kadang ya yang saya rasakan tidak sebanding gitu. Jadi biaya perawatannya cukup mahal, karena biaya perawatan mahal, kemudian
ketika satu komponen rusak kemudian dibenerin, beberapa bulan kemudian terjadi lagi trouble gitu ya, komponen yang lain yang harus dibenerin, sehingga saya memutuskan tidak lagi memakai mesin itu dan tidak diperbaiki. Pada saat saya beli itu kan harga 12 juta. Saya tawar-tawarin nih sama teknisi ini, kan teknisi pasti bisalah memperbaiki dan bisa menjual kembali. Saya kasih harga 3 juta pun mereka tidak menerima gitu, tidak mau. Mereka inginnya sistem apa ya? Sistem tukar tambah. Oke, kita ambil mesin si bapak, tapi tukar tambah. Jadi mesin inginnya mereka itu mereka memasukkan lagi mesin gitu ya, kemudian mesin kita diangkat gitu. Kita kan nanti tukar tambah berarti kita nambah bayar lagi gitu ya, nambah uang lagi gitu. Nah, dan kemudian kalau misalkan kita memutuskan oke, kita tukar tambah, belum tentu mesin yang baru ya, yang baru datang itu sehat. Bisa jadi baru 1-2 bulan sudah ada trouble lagi teman-teman. Nah, intinya berhati-hatilah. Kemudian ini hanya sebagai pengalaman saja, ketika mau membuka usaha memakai mesin rekondisi itu harap dipersiapkan mental, harap dipersiapkan ini juga biaya perawatannya, biaya maintenance-nya. Oke teman-teman, segitu saja, itu pengalaman dari saya ya, pengalaman memakai mesin rekondisi. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah teman-teman, ini penampakan mesin saya ya. Ini sudah berapa bulan ini tidak berapa, sekitar 2 bulanan yang tidak dioperasikan teman-teman. Ya. IR 3045N ya teman-teman. Ini mesin pertama saya rekondisi, yang saya rasa antara pemasukan dan biaya maintenance-nya itu ya, ini saya tawarin harga 3 juta juga, teknisi tidak ada yang mau. Kalau mau tukar tambah katanya teman-teman. Nah sekarang teman-teman, prinsip saya lebih baik beli mesin baru walaupun kecil ya. Ini saya beri yang merek Kyocera ya, Kyocera tipe berapa ini, M2040DN ya. Semoga awet ya, karena di kampung saya pemakaiannya belum banyak, jadi saya putuskan saja beli mesin kecil asalkan baru. Harapannya mudah-mudahan awet gitu teman-teman, karena saya belajar dari mesin ini, mesin Canon G2020 ya. Belajar dari sininya itu bagaimana. Alhamdulillah ini mesin sudah hampir 20 bulan ya. Sudah hampir 20 bulan tidak pernah ada trouble. Kuncinya satu sih kalau untuk mesin ini, tintanya harus tinta ori, insya Allah cartridge awet gitu ya, karena yang mahalnya itu cartridge-nya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya ulasan atau cerita saya, pengalaman saya terkait memiliki mesin fotokopi yang rekondisi. Semoga jadi bahan referensi atau jadi bahan pertimbangan tatkala teman-teman mau merencanakan membeli mesin fotokopi ya, baik rekondisi maupun yang baru. Oke, terima kasih.